Pemirsa, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin malam tadi dijemput paksa oleh tim penyidik KPK di kediamannya di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Politikus Partai Golkar tersebut dijemput paksa karena mangkir dari panggilan penyidik KPK. Aziz Syamsuddin tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8 malam tadi. Aziz tidak memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media yang sudah menantinya. Aziz langsung masuk dan naik ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Aziz Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Lampung Tengah. Nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin kerap disebut dalam sejumlah kasus suap penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK. Salah satunya perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan disebut dalam sidang terdakwa Mustafa pada 11 Februari silam. Aziz Syamsuddin terjerat dugaan suap dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Namun nama Aziz Syamsuddin sudah beberapa kali disebut dalam sejumlah kasus sejak tahun 2013. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menjadi tersangka dalam kasus suap dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Sebelumnya Aziz juga sempat beberapa kali disebut dalam dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Robin sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus jual beli suap jabatan di pemerintahan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terbongkar dalam dakwaan bahwa Robin menerima uang dari berbagai pihak. Di antaranya Aziz Syamsuddin yang bersama kader Golkar Aliza Gunado diduga memberikan suap kepada Robin untuk mengurus kasusnya di Lampung Tengah. Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dan Mas Hussein telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar 3.099.887.000 rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kemudian terdakwa dan Mas Hussein bagi. Aziz yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung Tengah II berkali-kali terseret dalam dugaan kasus korupsi. Pada tahun 2012, nama politikus Partai Golkar itu pertama kali terseret dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan milik Kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur. Aziz dituding membantu mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan menerima fee untuk meloloskan proyek. Lalu pada tahun 2013 namanya juga disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Aziz disebut menerima dana dari anak buah Kepala Korlantas kala itu, Irjen Joko Susilo, yang kini tengah menjalani hukuman penjara. Tak hanya itu, pada kasus Red Notice Joko Chandra mencuat ke publik tahun 2020, nama Aziz juga kembali terseret. Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku sempat berbicara melalui telepon dengan Aziz Syamsuddin terkait Red Notice Joko Chandra untuk meminta arahan. Meski beberapa kali namanya disebut, namun hingga kini Aziz Syamsuddin belum terbukti bersalah. Sementara itu, penyidik KPK menggeledah ruangan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warga dan pegawai tidak diizinkan beraktivitas selama penggeledahan berlangsung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah Mall Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Penggeledahan dijaga ketat anggota Sabara Polres Probolinggo. Pintu masuk dan keluar Mall Pelayanan Publik ditutup. Warga yang ingin mengurus surat dan administrasi terpaksa harus pulang karena tidak bisa masuk. Pegawai dan warga juga tidak boleh meninggalkan kantor dan diminta menunggu di halaman. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Ada apa? Selama pemeriksaan dilarang semua untuk pengunjung dilarang keluar. Oh, pemeriksaan apa itu, Mas? Pemeriksaan KPK. Oh, Dari KPK. Oh, KPK. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo. Petugas KPK terlihat menyegel salah satu ruangan. Penggeledahan dilakukan secara tertutup dengan dijaga ketat anggota kepolisian. Penggeledahan ini diduga terkait jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya Hasana Minudin. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Maijen Purnawirawan TNI Kiflan Zain dijatuhi vonis 4 bulan 15 hari penjara karena terbukti bersalah memiliki senjata api ilegal. Meski vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun Kiflan tetap akan mengajukan banding. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 bulan 15 hari penjara kepada Maijen Purnawirawan TNI Kiflan Zain. Majelis hakim menilai Kiflan terbukti bersalah memiliki senjata api dan peluru tajam ilegal seharga Rp145 juta. Hal-hal yang memberatkan vonis adalah Kiflan tidak mengakui perbuatannya. Sementara salah satu hal yang meringankan vonis adalah sejumlah prestasi Kiflan saat masih aktif menjadi anggota TNI. Menanggapi vonis hakim, Kiflan akan mengajukan banding. Tidak benar, tidak memasukkan saya punya pledoi dengan bukti, saksi, fakta, foto, segala macam, surat-surat, tidak dimasukkan tadi sebagai pertimbangan. Jadi memang sudah, saya memang harus dihukum. Yaitu hukum jadi 7 bulan, menjadi 4 bulan. Tuntut 7 bulan, potong tahanan 4 bulan 15 hari. Jadi 3 bulannya kemana? Apa saya minta duit? Minta yang 3 bulan. Walaupun itu terpandang meringankan dari tuntutan. Walaupun meringankan, tapi saya tidak terima. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 7 bulan penjara. Adapun sebelumnya, kasus yang menjerat Kiflan Zain terkait aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 lalu. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Gali Bagas, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pembunuh anggota TNI yang jenazahnya ditemukan di kebun di kawasan Cimanggis, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok. Pelaku membunuh korban saat berusaha melerai perkelahian antara pelaku dengan sejumlah orang. Kurang dari 24 jam dari penemuan jenazah Sertu Yorhan Lopo, Satreskrim Polres Metro Depok menangkap Ivan. Pria ini merupakan pelaku tunggal pembunuhan terhadap anggota TNI yang jenazahnya ditemukan di kebun di daerah Cimanggis, Depok. Saat diperiksa, Ivan mengaku pembunuh korban dengan cara menusuknya di bagian jantung dengan pisau lipat. Masalahnya apa? Iya. Masalahnya berantem. Oh berantem? Iya. Awalnya kenapa emang, Pak? Dari awal lagi saya pusing. Korban ditusuk saat berusaha melerai perkelahian pelaku dengan sejumlah orang yang terlibat cekcok. Untuk proses hukum, pihak TNI menyerahkannya ke kepolisian. Ya, antara saudara M dengan A ini sebenarnya konflik biasa. Ketersinggungan saja dengan kata-kata. Ini semuanya pelaku satu suku. Sementara itu, duka menyelimuti keluarga almarhum Sertu Yorhan Lopo. Sejumlah anggota TNI rekan korban di Resimen Zeni Konstruksi, Yonzikon, Pusat Zeni Angkatan Darat datang menyampaikan ungkapan duka. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian korban. Sertu Yorhan Lopo ditemukan tak bernyawa di daerah Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Kamis pagi. Jenazah korban ditemukan oleh warga yang sedang melintas di area lahan kosong yang dipenuhi rumputan dalam posisi terlentang. Saat ditemukan terdapat luka bekas tusukan di badannya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Untuk mencari pelaku pembunuhan, polisi kembali memeriksa Yosef, suami korban, untuk ke-12 kalinya. Lebih dari 1 bulan pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum terungkap. Polisi terus bekerja sama untuk mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, termasuk suami korban. Terakhir, polisi memeriksa Yosef, suami korban, pada Kamis kemarin. Yosef diperiksa selama 9 jam dengan didampingi kuasa hukumnya. Tadi pun kita, kalau untuk Pak Yosef, saya nemenin berdua ini tidak terkait masalah itu. Hanya terkait 16, 17, dan 18. Jawaban Pak Yosef sendiri seperti apa, Pak? Masih sama, masih tetap seperti yang di BAP sebelumnya, bahwa bahwa rangkaian peristiwanya masih sama gitu. Tidak ada yang berubah dari keterangan dari awal sampai hari ini. Dalam kasus ini lebih dari 25 saksi diperiksa dan barang bukti ditelusuri. Namun belum ada titik terang siapa pelakunya. Belakangan polisi juga memeriksa CCTV
Untuk menjawab isu beredar, jenazah kedua korban akan dibuang menggunakan mobil milik korban namun gagal karena mobil dilengkapi kunci rahasia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang gadis berusia 25 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan sudah menjadi tengkorak setelah hilang selama 16 hari. Korban berhasil ditemukan setelah pelaku penculikan ditangkap polisi. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban yang sudah menjadi tulang belulang pada pagi dini hari tadi. Korban diduga dibunuh karena di lokasi kejadian ditemukan pisau dan tali yang menjerat leher korban. Salah seorang warga yang kerap melintas tidak menyangka bahwa bau tidak sedap tersebut berasal dari manusia. Menapis dan TNI Kota Samarinda mendapatkan laporan dari Kanit Katan Kota Samarinda bahwa ditemukan atau diinformasikan kepada kami bahwa ada penemuan jenazah yang berkelamin perempuan yang saat di TKP sudah saya cek dalam kondisi dalam keadaan tulang belulang. Korban bernama Juwana sempat dilaporkan hilang selama 16 hari melalui pesan berantai di media sosial. Penemuan jasad korban setelah polisi berhasil menangkap pelaku. Dari Samarinda, Maskar Yadiansah, iNews melaporkan. Seorang kurir sabu asal Aceh diringkus polisi usai tiba di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sementara itu, polisi juga menangkap seorang kurir ganja di sebuah kamar kos di Jakarta Barat. Tas siapa? Tas siapa? Tas kamu. Coba kamu buka ini. Kamu buka. Nah, apa itu? Polisi menangkap pria berinisial USM yang baru tiba dari Aceh di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 19,6 kg sabu. Ini punya kamu dua-duanya? Iya. Keluarin. Sementara itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, polisi meringkus kurir narkoba dengan barang bukti 4 kg ganja kering. Dalam waktu 1 bulan terakhir, polisi juga mengungkap 6 kasus narkoba dengan barang bukti 22,2 kg ganja dan 22,3 kg sabu. Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ganja dari 2 modus yang dilakukan oleh 9 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama itu melewati dengan menggunakan bus antar kota. Dari bus antar kota antar provinsi, ya, dari Sumatera. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan melalui ekspedisi. Para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang karyawati bank bersama oknum ASN diduga berselingkuh dalam sebuah kamar kos di Sukarame, Bandar Lampung. Keduanya digerebek oleh suami sang wanita yang didampingi polisi. Oknum ASN bersama karyawati bank kepergok selingkuh dalam sebuah kamar kos di Jalan Morotai, Sukarame, Bandar Lampung. Sang suami perempuan memergoki istrinya sedang berduaan dengan pria lain hanya dengan memakai pakaian tidur. Keduanya pun langsung digelandang ke Polres Sukarame. Mencurigai adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Aparat kepolisian mendatangilah kos-kosan tersebut dan ternyata terbukti mereka tinggal satu kamar. Sang suami yang tidak terima atas perbuatan selingkuh istrinya melaporkan secara resmi kasus ini ke Mapolsek Sukarame dan berharap keduanya mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Akibat uang arisan yang tidak cair, anggota arisan di Labuan Batu, Sumatera Utara baku hantam hingga viral di media sosial. Para anggota meminta uang arisan sekitar 5 juta rupiah. Inilah video detik-detik saat segerombolan emak-emak anggota arisan terlibat keributan hingga baku hantam di perumahan DLC Torus, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Keributan ini diduga disebabkan pengurus atau admin arisan berinisial SR tidak menyerahkan uang hasil arisan kepada anggota yang berhak menerimanya. Namun pengurus membubarkan grup arisan secara sepihak. Tidak terima, anggota arisan yang berjumlah lebih kurang 30 orang mendatangi rumah pengurus arisan tersebut. Menurut salah satu anggota arisan, dirinya beserta sejumlah anggota arisan lainnya hendak meminta hak sebagai anggota, yakni kurang lebih 5 juta rupiah per orang. Namun pengurus arisan justru mengusir mereka. Tiba-tiba ada yang belum dikasih uang nomor 5 ini, jadi komplain lah di grup komplain, jadi banyak yang komplain, jadi tiba-tiba dia membubarkan arisan ini. Nah, jadi kami meminta uang kami sama dia, katanya sesuai tanggal penarikan. Kini seluruh anggota arisan telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang oknum guru madrasah di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena terlibat investasi bodong. 800 orang menjadi korban investasi bodong tersebut. Modus investasi bodong untuk memperkaya diri sendiri dilakukan oleh seorang oknum guru madrasah di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Tersangka merekrut ratusan korban untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan 40% dari nilai investasi yang dikeluarkan oleh korban. Pelaku yang ditangkap Satuan Reserse Polres Bogor mengaku uang yang dikumpulkan dari ratusan korban sebesar 23,4 miliar rupiah digunakan untuk membeli tanah dan bermain aplikasi trading di situs Binomo. Menurut keterangan polisi, dalam menjalankan aksinya pelaku membohongi ratusan korban untuk berinvestasi melalui koperasi ilegal yang dibuat sendiri agar korban percaya dan mau berinvestasi. Tersangka mengumpulkan dana, kemudian diberikanlah satu reward berupa 40% dari dana yang diserahkan. Ini yang menjadi daya tarik dari simpanan ini. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, sejumlah surat tanah, beberapa buku bank dan ATM, serta sejumlah kwitansi bukti pembayaran dari korban. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 372 dan pasal 378 tentang Undang-Undang Perbankan dan Penipuan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tarif tes swab antigen di stasiun kereta api yang semula Rp80.000 turun menjadi Rp45.000. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.